Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin. Kali ini aku mau share lagi nih teman-teman aktivitas dan juga kegiatan aku. Dan ini aku mau metik-metikin cabe ya, mau panen cabe pokoknya. Karena memang teman-teman cabenya itu udah mulai banyak banget yang mateng. Udah banyak yang merah-merah gitu ya. Jadi ini aku mau petikin dulu karena kalau nggak buru-buru dipetikin ya takutnya nanti tuh malah pada rontok-rontok teman-teman. Jadinya kan sayang banget gitu ya. Di sini aku tuh emang kayak apa ya, kayak langsung pengen buru-buru banget gitu sih teman-teman buat manen ini karena mumpung ini tuh masih belum terlalu terik mataharinya itu yang nggak menyengat gitu loh teman-teman. Memang sih ini udah mulai panas ya karena kan sekarang tuh cuacanya emang cerah banget kayak jam 6 itu ya udah terang gitu ya. Jadi ini aku mau petikin sebelum nanti panas matahari tuh benar-benar terik banget. Biasanya kalau misalnya udah tengah hari itu kan benar-benar panas banget ya teman-teman. Sekarang-sekarang itu benar-benar jarang banget hujan lah gitu ya. Makanya ini aku petikin cabenya semuanya. Semoga sih nih cabenya itu dapat banyak ya teman-teman. Jadi bisa kayak mungkin beberapa minggu ke depan aku nggak bakalan beli cabe gitu. Sekarang harga cabe itu teman-teman di tempat aku ya itu tuh nggak ada yang murah ya teman-teman. Pokoknya semuanya rata-rata harga cabe itu di atas 15 ribuan gitu seperempat. Ya bisa 18.000, 20 bahkan lebih dari 20.000 tuh per seperempatnya itu juga banyak ya. Jadi ini syukur alhamdulillah di saat harga cabai lagi mahal-mahalnya teman-teman, cabai itu udah benar-benar bisa dipanen ya, dan buahnya itu udah mulai banyak gitu loh. Itu kalian bisa lihat ya, buahnya itu udah mulai banyak, terus juga buahnya itu kayak apa ya, kayak besar-besar gitu loh teman-teman, alhamdulillah. Cuman ada juga sih beberapa pohon cabai aku ini tuh yang buahnya tuh agak rada kecil-kecil ya, jadi lumayan effort buat ngutip dan pastinya buat nanti tuh ngebersihinnya pasti lumayan effort gitu, ngebersihin tangkainya gitu ya. Cuman nggak apa-apa daripada beli kan, ini capek tinggal metik ya teman-teman, daripada kita itu capek-capek kerja duitnya habis buat beli cabai. Karena harga cabai itu sekarang bukan ini sih, bukan beda naik harga sih, tapi lebih ke beda harga ya sekarang. Kayak harganya tuh udah bener-bener ya ampun di luar ini ya, di luar nurul teman-teman. Karena ya bayangin deh teman-teman, harga cabai itu kayak di 20 ribuan sampai 25 ribuan gitu loh teman-teman, per seperempat gitu ya. Berarti kayak sekilonya tuh kayak 100 ribu gitu. Masya Allah banget nggak tuh. Mana di sekarang tuh kan di bulan Ramadan ya teman-teman, kalau di tempat aku kayak ayahnya Twin gitu kan itu nggak belum pasti-pasti kayak sepadat biasanya gitu ya kerjaannya gitu. Jadi dari segi pendapatan juga bakalan ngaruh gitu kan di bulan Ramadan ini. Tapi alhamdulillah dengan adanya cabai sendiri setidaknya ngurang-ngurangin sedikit lah teman-teman pengeluaran gitu ya, alhamdulillah. Pokoknya bersyukur banget lah ya teman-teman, halaman rumah masih bisa difungsikan gitu ya untuk sedikit berkebun gitu. Ya walaupun kebunnya juga nggak luas ya, tapi setidaknya itu udah lepas lah teman-teman buat kebutuhan masak sehari-hari. Bahkan teman-teman kayak aku misalnya manen cabe, kalau misalnya dapat banyak gitu ya, kadang aku juga ngasih ke kakak ipar aku. Karena kakak ipar aku tuh kemarin dia ada nanam cabe sih teman-teman, cuman pada mati gitu ya. Tapi di keluarganya dia itu nggak terlalu yang pedas gitu ya, maksudnya yang nggak suka pedas. Jadi kadang tuh ya ya udah gitu, kadang pun di pasar dia juga nggak terlalu beli-beli cabe kayak gini gitu. Makanya kadang kayak yang palingan yang aku sering kasih kakak ipar aku yang satu lagi sih teman-teman. Dia itu juga cuman berdua doang sama anaknya yang sering di rumah gitu yang makan gitu kan. Jadi kadang kalau misalnya aku panen cabai dia ngambil dikit doang, katanya ini aja tuh bisa tahan berhari-hari gitu. Jadi ya alhamdulillah sih nggak terlalu beli-beli cabai. Palingan kalau misalnya aku ke pasar itu teman-teman, aku tuh palingan belinya itu kayak cabai merah atau belinya itu kayak cabai keriting yang masih muda gitu. Sebenarnya aku pengen sih teman-teman untuk next gitu ya nanemnya itu cabai merah keriting. Cuman memang kalau kata ayahnya Twin ya, dan menurut yang sering aku dengar juga dari teman-teman yang lain gitu ya, kalau misalnya cabai keriting merah itu dia tuh lebih sensitif gitu loh teman-teman. Jadi mungkin perawatannya lebih effort. Dan katanya tuh bibitnya kalau misalnya yang dibeli tuh kayaknya kurang bagus gitu. Jadi kalau misalnya mau nanam cabai merah keriting itu sebaiknya bibitnya itu ngebibit sendiri gitu teman-teman. Ya lihat nantilah ya kalau misalnya Pak Su mau gitu. Karena jujur aku sendiri tuh nggak jago teman-teman dalam urusan bertani-tani ya.
Jadi yang lebih bisa itu Pak Su. Cuman kalau untuk urusan manen aku jago kok teman-teman. 북을 여나요 나와 놀고 싶은 마음은 없나요 Di sini aku tuh metikin cabe sekalian juga metikin terong ya. Alhamdulillah teman-teman, terongnya juga lumayan besar-besar ya ini, masya Allah. Dan ini tuh terongnya teman-teman, ini tuh bukan buat aku ya. Ini terongnya semuanya aku kasih ke tetangga aku. Jadi aku kasih ke dua tetanggaku ya teman-teman. Jadi ini aku petikin aja. Nanti aku mau kasih ke mereka. Tadi mereka tuh udah nanya mungkin kayak mau beli, cuman aku nggak jual ya. Udah aku kasih aja. Nah ini terongnya lumayan dapat banyak teman-teman. Jadi nanti tetanggaku bagi dua aja terongnya semua. Karena di rumah tuh juga aku masih ada terong 1 apa 2 gitu. Dan ini cabenya alhamdulillah lumayan dapat banyak nih teman-teman, masya Allah. Ini mungkin kalau ditimbang itu bisa dapat sekitar 1 kiloan atau 1,5 kilo mungkin ya teman-teman. Karena dia tuh emang benar-benar banyak banget. Alhamdulillah masya Allah ya, panen kali ini tuh benar-benar memuaskan banget. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, banyak ya cabenya. Dan ini tuh nanti tinggal dipetik-petikin aja. Alhamdulillah akhirnya selesailah sudah metik-metik manen cabenya ya teman-teman. Dan ini aku mau lanjut jemur-jemur pakaian karena memang tadi tuh ya udah aku tuh ini ya selesai metikin cabe langsung ngurusin pakaian yang udah aku giling, tinggal ngebilas doang ya. Dan ini lanjut ngejemur-jemur. Alhamdulillah teman-teman, cuaca sekarang itu lumayan bikin kerongkongan kering ya di bulan Ramadan. Pokoknya kayak sekarang tuh panasnya itu makin terasa lebih terik gitu ya teman-teman dari biasanya. Mungkin karena bulan Ramadan kali ya, kita kan juga di bulan Ramadan tuh kan nggak makan nggak minum gitu ya. Jadi kayak berasa dehidrasi. Jadi pas kena matahari tuh kayak lebih lemes gitu ya bawaannya. Walaupun bulan Ramadan kita lagi puasa ya teman-teman, aktivitas mah nggak ada puasa-puasanya ya teman-teman. Semua aktivitas mah tetap aja dilakuin kayak hari-hari biasanya gitu. Cuman aku tuh ngerasa lebih santai sedikit gitu ya di bulan Ramadan ini. Apalagi kan kayak aku sekarang tuh kan uploadnya cuma sehari sekali ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan aku upload sehari 2 kali. Dan itu bener-bener effort teman-teman, bener-bener kewalahan banget. Dan karena sekarang aku uploadnya sehari sekali teman-teman, aku tuh lebih santai. Bahkan aku tuh juga bisa lebih aktif di Facebook gitu ya, bisa lebih aktif di Instagram juga. Alhamdulillah gitu ya. Jadi kayak lebih enak aja bagi-bagi waktunya gitu ke berbagai platform gitu ya teman-teman. Karena ya untuk aku sendiri sih teman-teman, untuk saat sekarang ini sosial media itu bener-bener ini banget sih. Aku jadiin ini tempat aku mencari cuan lah gitu ya. Dan semoga ada rezekinya, bukan cuma di YouTube aja. Semoga ada juga rezeki aku di Instagram, ada juga rezeki aku di Facebook gitu ya. Masya Allah banget lah ya. Sekarang ini kayak nyari uang tuh udah ada jalannya teman-teman. Jadi tergantung kita mau berusaha, mau nyoba apa enggak gitu ya, apa mau pasrah-pasrah aja gitu ya. Kalau aku sendiri sih pasti aku memilih untuk mencoba ya teman-teman, di saat aku lagi masih bisa gitu. Dan selagi kita itu masih mampu, terus juga masih mungkin semangatnya itu masih bagus gitu ya, apalah salahnya kalau misalnya kita memanfaatkan semangat kita itu untuk hal-hal yang positif gitu ya teman-teman. Dan kalau untuk sosial media sih teman-teman, kalau misalnya kita itu emang melakukan hal-hal yang positif atau share-share hal-hal yang positif, itu menurut aku sih boleh-boleh aja ya. Nah, oke deh, di sini aku lanjut dulu ya ke videonya. Nah, ini aku mau bersih-bersih juga di bagian teras ya teman-teman. Tadi di bagian dalam itu aku udah bersih-bersih teman-teman. Cuman itu tuh entah kenapa aku kayak ngerasa pas aku videoin tadi gitu ya teman-teman, itu tuh kayak rada gelap gitu loh pencahayaannya. Nggak tahu kenapa gitu ya, aku ngerasa kayak kurang bagus aja pencahayaannya. Jadi udah tadi nggak aku rekam aja deh, karena aku kayak ngerasa nggak puas aja sama hasil pencahayaannya gitu ya. Makanya ini baru di luar deh baru aku videoin. Sebenarnya teman-teman, kamera handphoneku ini tuh agak sedikit bermasalah ya di bagian kaca kameranya. Dan itu aku udah mesen si kaca kameranya itu teman-teman. Cuman emang agak susah gitu ya dapatnya, sampai sekarang tuh masih belum ada gitu ya. Padahal aku udah nyari-nyari.
karena kaca kameranya itu gores gitu loh teman-teman. Jadi itu tuh lumayan ngaruh juga sih ke kualitas pas aku ngambil video. Kadang itu jadi kayak fokusnya kurang bagus gitu ya, karena efek dari kaca kameranya itu yang agak burem jadinya kan, karena kayak kegores gitu. Jadi kadang tuh aku ngerasa kurang puas sendiri gitu sih sama pencahayaan video aku. Aku juga teman-teman sebenarnya berharap banget gitu ya suatu saat kalau ada rezekinya bisa beli handphone satu lagi yang buat ngonten. Jadi aku tuh bisa bikin video itu kayak misalnya butuh buat Instagram atau buat Facebook itu bisa pakai 2 HP gitu loh teman-teman sekaligus. Jadi atau misalnya pas aku handphonenya ini lagi lowbat, aku tuh bisa ada gantinya gitu loh teman-teman pas aku mau ngonten. Karena punya handphone yang satu gitu ya, terus aku tuh aktif di berbagai platform, itu menurut aku lumayan kewalahan juga sih handphone aku ini ya. Handphone aku ini tuh jadi kayak nggak ada istirahatnya gitu loh teman-teman. Cuman ya itu hanya kayak harapan aja gitu ya, semoga suatu saat bisa punya gitu ya handphone satu lagi untuk memudahkan kerjaan aku gitu. Oke teman-teman, ini aku udah selesai buat nyapu-nyapu, dan ini di luar tuh kan udah lumayan panas ya. Jadi itu motor aku naikin dulu ke teras karena motornya kan masih baru ya teman-teman, ya Allah. Jadi kayak masih disayang-sayang banget lah gitu ya. Jadi kalau misalnya motornya itu dipanas-panasan kan kasihan juga motornya. Terus juga nanti kalau misalnya kita mau naik kan pasti panas gitu kan. Jadi ya udah dipindahin aja. Oke deh teman-teman, next di sini aku juga mau metikin daun singkong. Tadi tuh sebenarnya aku tuh pengen istirahat gitu ya, tapi pas aku lihat daun singkong ini kok seger-seger gitu. Jadinya di sini aku memutuskan untuk aku petikin aja daun singkongnya. Jadi nanti tuh kalau misalnya mau masak tinggal dimasak gitu ya, atau misalnya mau disimpan di kulkas sih bisa. Cuman kalau misalnya daun singkong ini tuh bagusnya tuh disimpan itu dalam kresek ya teman-teman. Kreseknya agak gede gitu kan, terus diikat rapi gitu ya. Itu kayak 2 harian 3 harian tuh pernah aku coba tuh masih seger-seger juga ya, tetap daun singkongnya gitu. Tapi jangan sampai dia tuh basah ya, takutnya busuk. Alhamdulillah ini dapat lumayan banyak ya teman-teman daun singkongnya. Dan ini aku udah selesai metikin daun singkongnya, lanjut ke rumah karena ini tuh panas mataharinya tuh udah lumayan terik banget ya teman-teman. Nah ini aku lanjut buat ke dapur. Ini aku mau nyuci piring dulu karena kalian bisa lihat sendiri cucian piringku tuh lumayan numpuk. Ini tuh aku nggak nyuci piring itu dari kemarin sore ya teman-teman. Kalian bayangin udah buka puasa gitu ya, dari makan sore makan malam lah gitu ya ceritanya, buka puasa terus sampai sahur. Sampai tadi sarapan, anak-anak bakso juga, masya Allah teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya, jadi banyak banget karena ya emang kayak udah dari kemarin sore gitu kan nggak nyuci piring. Makanya nih aku mau beresin dulu lah cucian piring ini karena ini lumayan ngeganggu pemandangan ya teman-teman. Walaupun aku udah punya wastafel ya teman-teman, kadang itu ada juga masa-masanya itu aku kayak kayak suka ngebiarin piringnya itu numpuk dulu sih. Sebenarnya nggak bagus ya teman-teman. Sebenarnya bagusnya itu kalau habis kita makan gitu tuh, habis ngegunain perkakas itu langsung dicuci biar plong. Cuman kadang itu ya mager juga ya teman-teman, pakai piring satu cuci, pakai piring satu cuci, pakai gelas satu cuci gitu. Jadi kadang kayak mager banget lah gitu kan, alhasil ditumpuk-tumpuk. Jadinya ya gini deh ya, lumayan numpuk untuk cucian piringnya. Berhubung di luar itu udah mulai terik banget panasnya ya teman-teman, jadi aku nyuci piringnya dalam rumah aja walaupun itu cucian piringnya banyak. Sebenarnya kalau cucian piring tuh lagi banyak kayak gini ya, ini tuh enaknya nyuci piringnya itu di belakang rumah gitu loh teman-teman, lesehan. Cuman apalah daya, lagi puasa, panas matahari itu bener-bener bikin kerongkongan kering gitu ya, badan juga rasanya kering teman-teman. Jadi ya udah nyari aman aja yang adem-adem. Ini nyari nyuci piringnya itu di dalam rumah aja. 내가 알아 신들린 네 손가락 그러니 한 번만. Oke, alhamdulillah aku udah selesai buat nyuci piring. Dan seperti biasa jangan lupa buat langsung dibersihin juga untuk area sinknya ya teman-teman. Karena kalau misalnya area sink itu nggak langsung dibersihin, biasanya tuh suka jamuran, terus juga suka licin, dan takutnya itu nanti jadi bau dan malah jadi banyak lalat gitu ya. Sedangkan udah dibersihin aja tuh kadang suka tetap ada lalatnya gitu ya, apalagi kalau misalnya nggak dibersihin. Oke, step terakhir ini aku tinggal bersih-bersih aja, ngelap-ngelap tipis-tipis di area meja kompor ya teman-teman. Dan sampai di sini dulu untuk video aku kali ini. Aku tuh berharap kalian tuh nonton video aku dari awal sampai akhir. Pokoknya buat kalian yang masih stay, aku ucapin terima kasih banyak ya.
Dan buat kalian yang belum subscribe, belum berlangganan di channel aku ini, jangan lupa untuk subscribe. Terus juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Dan kalau misalnya kalian berkenan, boleh juga bantu follow Instagram aku di @bundautin06 dan add juga Facebook aku di @dinahasnah teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk selalu pantengin video-video terbaru dari aku. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk videoku kali ini. Semoga ada manfaatnya, bisa menginspirasi dan memotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.